atau namanya Max Planck di sini. Ini orang Jerman sih dia. Nah, si Max Planck ini punya ide. Tadi kan dibilang katanya UIN itu hanya berhasil di panjang gelombang rendah. Brilliance berhasil di panjang gelombang tinggi. Kalau gitu dipecah saja dua-duanya. Tapi bagaimana cara pecahnya? Ini adalah bisa dikatakan ide revolusioner dari Planck, dan ini nggak ada kasus-kasus klasik. Jadi dikatakan bahwa radiasi benda hitam, apa artinya cahaya panas yang terpancar dari benda hitam, itu sebenarnya adalah bentuk dari osilator harmonik. Dan osilator harmonik itu berupa suatu paket. Jadi intinya itu ada paket 1, paket 2, paket 3. Jadi intinya begini, bahwa cahaya atau panas yang kita lihat itu bukan merupakan kayak garis. Jadi bayangkan ibu melihat air, kalau air kan kayaknya kan kayak apa ya istilahnya, kayak bentuk yang kalau bahasa itu kontinu gitu. Jadi terus ada terus. Tapi kalau bapak ibu lihat di mikroskop, itu air itu sebenarnya kan cuma butiran-butiran molekul sebetulnya. Molekul 1, molekul 2, molekul 3 dan sebagainya. Kalau dilihat dengan mikroskop secara mikroskopik ya bapak ibu. Jadi sebenarnya mereka itu terpisah sama, tapi jarak pisahnya itu sangat kecil. Ini yang mendasari Planck. Sehingga Planck juga seperti itu dia berpikirnya, bahwa sebenarnya panas yang kita terima itu bentuknya ya osilator, dan bentuknya itu orang bilang namanya terkondensasi. Jadi terkondensasi itu artinya itu terpaket. Jadi bukan dalam satu paket, tapi terpaket paket-paket yang saling terpisah seperti molekul-molekul air di situ. Dan paket-paket itu ternyata dia punya energi yang besarnya itu mengikuti suatu ini N kali H kali F. Kalau HF itu Bapak Ibu sudah tahu, ini adalah tetapan Planck, H-nya, F-nya adalah frekuensi. Tapi N-nya itu ada N1, jadi kalau misal paket pertama ya N-nya 1. Jadi nanti 1 kali HF. Paket kedua ya tinggal 2 kali HF. Paket ketiga dan seterusnya. Jadi mengikuti seperti itu. Ini mungkin agak sedikit matematis ya, tapi karena inilah ada sejarahnya, maka ini saya berikan aja. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin kurang paham, mungkin bisa dilihat nanti di buku-buku yang modern yang kira-kira. Dan nanti ada penyebaran energi. Nah ini penyebaran energi itu ini adalah distribusi Boltzmann. Jadi kalau digambar Bapak Ibu nanti akan bentuk seperti kurva yang tadi itu, yang lengkung tadi. Kira-kira seperti ini. Ini KB ini adalah tetapan Boltzmann energinya. Jadi ini adalah distribusinya saja sebenarnya. Dan ini nanti jika osilator kata Planck pindah dari tingkat energi tinggi ke rendah, jadi kan ada yang tinggi. Jadi kalau mungkin N-nya itu besar, maka energinya makin tinggi. Tapi dia ternyata bisa pindah menjadi rendah gitu. Ibaratnya itu turun tingkat gitu. Ada kasta tertinggi, ada kasta rendah. Jadi kalau kita ada di tangga paling tinggi menurut si Planck, maka kalau kita ingin pergi ke bawah, kita cukup melepaskan energi saja, dilepasin sama dia, maka dia bisa ke bawah gitu. Karena logikanya kalau kita naik ke atas kita butuh energi, butuh tenaga. Tapi kalau ke bawah kita tinggal meluncur juga udah ke bawah gitu. Nah kata Planck itu, energi yang terpancar dari perpindahan ini itulah yang kita alami sebagai namanya radiasi termal, atau nanti delta E nya sama dengan NH frekuensi tinggi kurang rendah. Nah seperti ini. Jadi ini nanti adalah seperti ini. Jadi kita akan merasakan pancarannya seperti ini kira-kira. Oke. Oh maaf, ini mungkin ada yang salah. Mungkin harusnya F saja harusnya salah. F, jadi frekuensi hanya satu frekuensi, yang beda itu hanya N yang salah. Jadi yang membedakan tuh N-nya. Jadi dari N3 ke N1 itu artinya pindah dari tingkat energi ketiga atau tangga ketiga ke 1 dengan frekuensi yang sama, karena osilator yang sama itu nanti saya akan coba. Nah nanti di sini si Planck dari ketiga postulat tadi dia merumuskan aktivitas radiasi benda hitam itu seperti ini. Dan Bapak Ibu, ini kalau misalkan ini saya jabarkan, ini kan ada suku eksponensial ini, suku apa namanya istilahnya ini kan suku penyebut nanti ini. Jadi kalau misalkan frekuensi tinggi atau panjang gelombang pendek itu akan menjadi bentuk seperti ini. Nah nanti kalau Bapak Ibu plot misalkan dengan suatu software, itu jadinya nanti bentuk yang ini jadi nanti. Nah yang ini bentuknya. Nah seperti ini jadinya nanti. Tetapi apabila Bapak Ibu menjabarkan lagi untuk panjang gelombang panjang yang tadi itu, jadinya seperti ini rumus matematika. Dan kalau Bapak Ibu plot nanti jadinya itu seperti ini. Nah seperti ini jadinya. Nah artinya kalau saya gabungkan bentuk kurva ini terjelaskan nantinya gitu.
Jadi artinya jadi bisa dikatakan bahwa kalau yang ini itu menjelaskan tentang hukum, yang ini menjelaskan tentang hukum religions, dan ini adalah totalnya seperti itu. Jadi inilah yang dikatakan sebagai teori yang revolusioner, karena fisika klasik itu sudah nggak menyerah, semua nyerah, udah nyerah, dan ini nggak pernah terduga, dan orang-orang juga bingung waktu itu kenapa kok malah bisa berpikir sampai ke dalam kasus osilator harmonik, kok bisa ke situ. Nah, jawabannya ya saya juga nggak tahu, walau-walau. Jadi harus ditanyakan ke pelangnya langsung seperti itu. Oke, ini contohnya nanti seperti ini. Tadi ya udah saya itu tadi ya. Jadi misalnya tentukan energi minimum osilator elektron yang dibutuhkan untuk mengemitasi sinar hijau dan sinar merah. Jadi untuk yang green ini seperti ini, H kali F. Ini adalah Hc per lambda. Lambdanya berapa ini? Nanti lambdanya tentunya 540 nanometer. Bapak Ibu tinggal masukkan saja. Untuk yang merah nanti Bapak Ibu tinggal ganti lambdanya. Jadi kira-kira delta energinya itu sekitar ini kira-kira. Minimal itu 2,3 elektron volt. Ini nanti energi minimum osilator elektron yang dibutuhkan untuk mengemitasi sinar hijau. Jadi artinya dari sinar hijau itu yang terpantul gitu nantinya dia. Ini nanti saya kebetulan contohnya hanya kirim saja ya. Untuk yang merah Ibu tinggal ganti saja lambdanya menjadi 300. Jadi kira-kira energinya sekitar 2,3 elektron volt. Jadi mungkin berapa joule, nanti silakan dicek aja berapa joule nantinya. Oke, yang kedua tentang efek fotolistrik. Nah ini yang kedua, jadi artinya ini urutannya tadi seperti yang sudah saya paparkan. Nah ini sama kasusnya. Jadi saya punya suatu ini dilakukan pertama kali oleh Hallmark di sini tahun 88. Jadi ada suatu gunting logam seng, zinc gitu ya. Yang awalnya dia itu netral. Jadi netral tidak ada muatan. Jadi artinya kalau nggak bermuatan itu kalau kita tempelkan besi itu tidak akan tertarik di situ. Jadi diem aja dia di situ, itu netral. Nah, tapi ternyata dia bisa bermuatan positif apabila disinari oleh sinar ultraviolet. Jadi yang tadinya netral disinari oleh ultraviolet, kemudian dia ternyata bermuatan positif. Itu artinya kalau nanti ada suatu benda bermuatan negatif, maka akan kedua saling tarik menarik di situ. Jadi yang tadi itu tidak ada masalah ketika didekati dengan benda bermuatan negatif, dia diam saja awalnya netral. Tapi sekarang ketika dia didekati dengan benda bermuatan negatif, dia saling tarik menarik. Nah, jadi di sini teorinya adalah menurut si Hallmark, cahaya ultraviolet ini karena dia bermuatan positif, itu seharusnya elektron di dalam logam itu akan terdesak keluar. Jadi sehingga kalau dia terdesak yang tadi netral menjadi muatan positif lebih banyak, sehingga menjadi otomatis bermuatan positif. Nah nanti gejala keluarnya elektron pada permukaan logam apapun itu nantinya itu dikatakan sama efek fotolistrik. Jadi foto dari kata foton cahaya, listrik ya adanya akibat keluarnya elektron tersebut. Ini pun juga sama, nggak bisa dijelasin sama fisika klasik. Kenapa bisa begini? Saya nggak. Jadi kita nggak tahu di situ. Nah, ini adalah hasil pengamatannya. Jadi arus fotolistrik yang dibaca oleh ammeter itu akan naik. Yang pertama, jika intensitas cahaya dinaikkan. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bahwa frekuensi cahaya ada di atas harga tertentu. Jadi artinya ada batas tertentu dari frekuensi sehingga timbul adanya fotolistrik. Artinya kalau misalkan di bawah frekuensi ini, maka tidak terjadi efek fotolistrik berapapun intensitas cahaya yang digunakan. Nah ini bertentangan dengan klasik. Jadi kalau klasik, kalau kita lihat ibaratnya begini, saya punya cahaya, saya tumbuk misalkan suatu benda gitu, tadinya dia nggak bisa numpuk, tapi kalau saya tingkatkan terus sampai 1 juta kali itu harusnya bisa numpuk. Kenapa? Karena intensitasnya makin besar. Tapi karena dalam efek fotolistrik nggak berlaku itu semua. Berapapun dibesarkan intensitasnya tetap berlaku jika frekuensi yang dimiliki cahaya itu berada di bawah suatu frekuensi tertentu atau frekuensi yang bawah. Lalu kemudian kinetik maksimum elektron itu juga tidak bergantung pada intensitas cahaya, tapi bergantung kepada potensial henti. Ini juga bertentangan juga dengan fisika klasik yang harusnya dia bergantung kepada intensitas cahaya, tapi ternyata enggak. Nah nanti di sini untuk yang potensial henti itu
itu juga sama, dia tidak bergantung kepada intensitas cahaya, dia juga sama-sama bertentangan juga dengan fisika klasik juga. Dan nanti untuk cahaya dengan fungsi yang berbeda, VS juga berbeda. Oke, yang ini enggak. Nah, inilah postulat Einstein. Jadi Einstein juga dia itu ngambil ide dari Planck. Bedanya kalau si Planck tadi adalah dia karena struktur harmonik, ya sudah kalau gitu karena ini yang bentuk adalah cahayanya kalau gitu yang saya ubah menjadi paket energi atau foton namanya, yang bergerak dengan kecepatan c. Jadi cahaya itu merupakan, kata Einstein, itu paket energi, sama seperti yang tadi juga. Lah yang namanya paket kan tentunya berupa butiran-butiran kecil, itu berarti dia artinya dia itu tidak lagi seperti seperti benda-benda kontinu, melainkan ya benda-benda kayak paket 1, paket 2, paket 3 dan sebagainya. Jadi kata Einstein, foton itu kan jelas tidak punya massa, jadi cahaya itu pasti nggak punya